Halo Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 5 Maret 2025. Kali ini bersama saya Yuni Syalfani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, satu gudang penampungan barang bekas yang berlokasi di kawasan Jalan Pasar 3 Krakatau, Kota Medan, ludes terbakar saat menjelang waktu sahur dini hari tadi. Warga sempat panik sebelum petugas memadam kebakaran datang karena api yang dengan cepat memabet dikhawatirkan menyambar ke rumah yang berada di sekitarnya. Warga kawasan Jalan Pasar 3 Krakatau, Kota Medan panik seketika saat melihat kobaran api yang dengan cepat membesar dari dalam sebuah gudang tempat penampungan barang bekas. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gudang ini membuat api kian marak dan sempat mengkhawatirkan warga yang rumahnya berdampingan dengan gudang penampungan barang bekas ini. Tak berselang lama, beberapa unit armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan tiba di lokasi dan langsung melakukan penyiraman ke objek yang terbakar. Namun kondisi gudang yang berpagar seng dan terkunci sempat menyulitkan petugas dalam melakukan penyiraman. Petugas terpaksa menjebol pagar seng tersebut agar penyiraman dapat menjangkau ke titik api di dalam. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus, menyebutkan sebanyak 6 armada diturunkan guna menjinakkan si jago merah. Setelah berjibaku selama kurang lebih setengah jam, petugas akhirnya dapat memadamkan api secara menyeluruh. Jalan Pasar 3, Kecamatan Medan Perjuangan. Objek yang terbakar adalah satu bangunan tempat penyimpanan gudang ataupun barang bekas atau gudang butut. Di saat ini hanya objek itu yang mengalami kebakaran lebih kurang 70%. Kemudian sementara korban jiwa maupun luka masih nihil. Untuk armada yang kita turunkan saat ini berjumlah 6 unit armada yang kita turunkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan petugas kebersihan di Kota Binjai menggelar aksi mogok massal di kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemko Binjai di Jalan Sibolga, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan. Warga sempat hampir di seluruh sudut penjuru Kota Binjai hari ini dipenuhi tumpukan sampah busuk yang menggunung belum dibersihkan atau diangkat. Pemandangan tak biasa ini merupakan buntut dari aksi mogok massal para petugas angkutan sampah yang kesal karena sudah 2 bulan gaji mereka belum dibayarkan. Para petugas kebersihan ini tampak sudah ramai berkumpul sejak pagi di kantor DLH Pemko Binjai. Mereka berorasi meminta supaya gaji mereka yang tertunggak dari Januari hingga Februari tahun 2025 ini dapat segera dibayarkan. Alasan mereka mogok kerja karena sangat membutuhkan uang gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jika tuntutan mereka tidak juga dipenuhi, maka mereka mengancam akan melakukan mogok massal kembali sampai gaji mereka dibayarkan. Sebelumnya mereka dijanjikan akan diberikan gaji paling lambat sebelum memasuki bulan puasa, namun nyatanya hari ini gaji tersebut belum juga dibayarkan. PLT Kadis DLH Binjai Hairin Simajuntak yang datang menemui para pengunjuk rasa memohon agar petugas angkutan sampah tersebut dapat kembali bekerja. Persoalan 2 bulan gaji yang tertunggak, pihaknya berjanji akan mencari solusi agar gaji tersebut segera dicairkan. Hairin berharap persoalan tunggakan gaji selama 2 bulan ini bisa dapat segera tuntas hari ini dan akan mengawasi proses administrasi untuk pembayaran gaji agar selesai hari ini. Pemerintah pusat tetap menyiapkan dana anggaran yang cukup untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi pada sejumlah daerah dalam kurun beberapa tahun terakhir. Beragam bencana terjadi pada kurun waktu 5 tahun terakhir telah melanda sejumlah wilayah di tanah air. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, meliputi banjir dan tanah longsor, kemudian kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya. Kesemuanya telah berdampak pada rusaknya sejumlah infrastruktur dan sarana umum hingga mempengaruhi sektor ekonomi kerakyatan. Bahkan terganggunya perhubungan konektivitas antar daerah dan termasuk layanan urusan publik sehingga harus dilakukan penanganan secara serius.
Melalui terapan program pemerintah berkesinambungan tahun 2025 ini, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk itu, khusus untuk wilayah Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara mendapatkan alokasi dana bantuan hibah pemerintah pusat sebesar 24,5 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi membangun kembali infrastruktur jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang pernah melanda daerah itu seperti tahun 2021 lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara Yasoki Hulu mengatakan, dana hibah yang diterima Desember 2024 itu nantinya akan digunakan membiayai pembangunan 5 nomenklatur kegiatan konstruksi fisik yang saat ini jelang proses tender di unit layanan penyedia secara elektronik. 2024 telah diterbitkan SPPH oleh Kementerian Keuangan. SPPH ini surat pemberitahuan penetapan hibah, dan pada tanggal 14 Oktober telah dilakukan perjanjian hibah daerah dalam kurung PHD antara pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara dengan Kementerian Keuangan, dan akhir Desember uang tersebut telah ditransfer ke daerah, dalam hal ini di kas daerah Kabupaten Nias Utara. Terdapat proses panjang dalam penentuan kegiatan yang didanai dari bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Pihak teknis dari pusat telah turun langsung ke lokasi memastikan objek sasaran dan tidak lagi ditanggung dalam APBD di daerah. Pengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dikucurkan oleh pemerintah pusat, pada pelaksanaannya turut diawasi oleh masyarakat sehingga tepat sasaran dan tanpa pasokan energi kelistrikan untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara saat bulan Ramadan tidak mengalami kendala. Demikian juga kebutuhan pengisian daya listrik untuk mobil listrik dipastikan tersedia dan aman. Listrik dipastikan aman selama bulan Ramadan. Ibadah umat muslim baik di masjid dan rumah diupayakan tidak mengalami gangguan karena adanya pemadaman listrik. Dalam mengatasi agar ketersediaan listrik tidak alami hambatan dan gangguan selama bulan puasa, sudah dilakukan pemeliharaan jaringan. Dari sisi kesiapan material, petugas PLN siaga selama 24 jam untuk menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara. Senior Manajer Distribusi PLN UID Sumut, Haryadi Fitrianto mengatakan pasokan listrik di wilayah Sumatera sudah menjadi satu sistem, ditambah pada beberapa titik PLN Sumatera Utara juga memiliki pembangkit yang cukup memasok daya kelistrikan di wilayah Sumatera Utara. Stimulus dari pemerintah dalam memberikan diskon 50% untuk pembayaran periode Januari dan Februari 2025, namun PLN tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Secara beban, kami di UID Sumatera Utara mempunyai daya mampu sekitar 2.100 MW dengan beban puncak 2.067 MW. Jadi ada cadangan sebesar 125 MW. Untuk itu kondisi sistem dalam kondisi aman, baik di Kepulauan Sumatera Utara maupun di Pulau Nias. Ketersediaan daya listrik untuk pengisian baterai mobil dipastikan aman dan dapat melayani seluruh pemilik mobil listrik, baik yang ada di Sumatera Utara maupun para pendatang dari provinsi lainnya. Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan Doni Adriansah mengatakan saat ini terdapat 68 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di 52 lokasi dengan jumlah mesin 373 unit. Untuk Kota Medan terdapat 5 lokasi SPKLU yang disediakan PLN untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai informasi kepada masyarakat yang hendak menuju Pekanbaru, terdapat 10 SPKLU di sepanjang jalan lintas dan terdapat 4 SPKLU di lintas Aceh, serta arah menuju ke Sumatera Barat terdapat 5 SPKLU. Dengan banyaknya SPKLU yang telah disediakan PLN, masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaannya sangat memadai. Dan kami juga ada siapkan dukungan terhadap pemudik-pemudik yang masuk ke Sumatera Utara atau mau keluar Sumatera Utara, yaitu arah ke Pekanbaru ada 10 unit SPKLU kami, kemudian arah ke Aceh ada 4 lokasi, dan arah ke Sumbar ada 5 lokasi SPKLU. Artinya PLN Sumatera Utara sudah siap ya memberi dukungan fasilitas untuk cas baterai kepada mobil-mobil listrik yang singgah di Sumatera Utara atau maupun berangkat keluar dari Sumatera Utara.
Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, kebutuhan masyarakat akan energi listrik sangat meningkat. Untuk itu diharapkan agar pihak penyedia daya tetap menjaga ketersediaannya sehingga tidak mengganggu berbagai kegiatan masyarakat. Harga ayam boiler di tingkat pedagang di Tarutung masih stabil, namun daya beli masyarakat berkurang hingga 50%. Di tingkat pedagang di pasar lokal Kota Tarutung, dalam beberapa minggu terakhir masih terbilang stabil. Selain harga ayam potong dan untuk harga ikan air tawar jenis ikan mas dan ikan mujahir, juga masih tetap stabil yang dijual oleh para pengecer, baik di pasar tradisional ataupun di lapak penjual ikan di sejumlah tempat di Kota Tarutung. Hingga kini belum ada penjualan ayam potong yang mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut salah seorang pedagang Dede Pane mengatakan, harga ayam potong diprediksi akan berangsur normal setelah puasa di hari ke-8 dan akan semakin meningkat mendekati hari Lebaran. Hingga saat ini, stok daging ayam di tingkat pedagang cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Dede, umumnya harga ayam potong akan naik jika pasokan dari peternak menurun disertai permintaan tinggi, sehingga terjadi kenaikan harga. Kalau tingkat penjualan memang sangat-sangat menurun lah, ya artinya dari sehari-harinya menurun sampai ke 50% tingkat penjualan. Jadi kita nggak tahu di mana kesalahannya ini. Jadi kita meminta juga berharap kepada pemerintah bagaimana bisa merangsang daya jual beli masyarakat itu supaya kembali lagi normal seperti semula. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan akan menyelaraskan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah Kota Medan dengan pemerintah pusat. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada pelaksanaan retreat kepala daerah di Akademi Militer di Magelang. Dengan keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah dapat bermanfaat untuk masyarakat. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyampaikan pidato perdananya sebagai pemimpin pemerintah Kota Medan yang baru di hadapan puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. Dalam pidato perdananya tersebut, Riko menyoroti beberapa hal yang akan menjadi fokus pemerintahannya dalam pembangun Kota Medan selama 5 tahun ke depan. Di antaranya reformasi birokrasi hingga konsentrasi terkait persoalan kesehatan dan pendidikan. Riko menyebut di masa kepemimpinannya para birokrat baik dan tingkat kelurahan hingga jajaran organisasi perangkat daerah, dinas fungsional harus mengutamakan pelayanannya kepada masyarakat. Dirinya juga menegaskan akan menyelaraskan kebijakan pemerintahannya dengan pemerintah pusat agar terciptanya kesinambungan kerjasama yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan termasuk terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran. Juga bisa menganut kedisiplinan itu dan diberikan nantinya di daerahnya masing-masing. Kami belajar mulai pukul pagi hingga pukul malam jam 10. Banyak sekali materi yang sangat baik, luar biasa yang diberikan. Bagaimana tentang merawat negara, lalu bagaimana bicara tentang fiskal, efisiensi, bagaimana bicara tentang Indonesia adalah negara yang beragam. Setelah menyampaikan pidato perdananya di hadapan para anggota DPRD Kota Medan, dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja pertanggungjawaban anggaran tahun 2024 dan serah terima jabatan dengan wali kota terdahulu yang berlangsung di kantor Wali Kota Medan. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara atau BPS Sumut mencatat diskon tarif listrik serta inflasi tahunan Sumatera Utara pada Februari 2025. Tadi nomornya. Badan Pusat Statistik mengumumkan tingkat inflasi tahunan Sumatera Utara pada Februari 2025 sebesar 0,73%, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 1,78%.
Hal ini diungkapkan langsung Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra, di kantor BPS Sumatera Utara Jalan Asrama Medan pada Senin siang. Dalam paparannya, ia menyebutkan dari 11 kelompok pengeluaran tercatat ada 2 kelompok yang mengalami inflasi tertinggi pada Februari 2025. Keduanya yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 3,81%. Disampaikan Asim, tarif listrik menjadi komoditas penyumbang deflasi tahunan utama Sumut bulan Februari. Hal ini sering dengan kebijakan pemerintah yang mendiskon tarif listrik secara merata hingga 50% untuk bulan Januari dan Februari. Ya, sekarang kita bisa melihat bahwa inflasi Sumatera Utara justru pada bulan Februari ini mengalami deflasi sekitar 0,63%. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah, terutama misalnya menurunkan tarif dasar listrik ya, sehingga kita bisa menikmati harga listrik lebih murah di bulan Februari ya, mengalami deflasi, dan beberapa komoditas lain juga termasuk beras tadi menunjukkan mengalami penurunan. Jadi upaya-upaya pemerintah ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang bulan Ramadan ini. Masyarakat bisa menjangkau harga-harga bahan pokok dengan lebih baik lagi. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan memprediksi selama bulan Ramadan 1446 Hijriah di Sumatera Utara mengalami musim kemarau. Iklim cuaca di Sumatera Utara kini memasuki periode musim kemarau pertama mulai bulan Maret hingga April 2025 mendatang. Dalam periode tahun 2025 ini sebanyak 33 kabupaten kota di Sumatera Utara terdapat 2 puncak musim hujan dan kemarau yang terjadi saling bergantian. Untuk puncak musim kemarau pertama terjadi pada Maret 2025 dan puncak musim hujan pertama terjadi pada Juni 2025. Berdasarkan analisis tim forecaster BMKG Wilayah 1 Medan, meski iklim cuaca memasuki musim kemarau, namun dapat terjadi disertai hujan khususnya di Kota Medan. Fenomena tersebut diakibatkan adanya gangguan secara regional di antaranya bagian atmosfer di bagian barat Sumatera bergeser sampai ke Medan. Sementara itu untuk suhu udara di Sumatera Utara khususnya Kota Medan memasuki periode musim kemarau pertama dapat mencapai 32 derajat Celcius. Dengan kondisi iklim cuaca mengalami musim kemarau, diharapkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan guna menjaga kesehatan tubuh tetap normal di bulan Ramadan. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, pasokan bahan bakar minyak dan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara selama bulan Ramadan dipastikan aman dan terkendali. Masyarakat diminta tidak panik karena ketersediaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut keterangan Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri Satgas Rafi, Pertamina pasokan BBM dipastikan aman. BBM gasolin seperti Pertalite, Pertamax, dan Fix Turbo diproyeksikan mengalami peningkatan konsumsi sebesar 13% lebih selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal hampir 5.000 kiloliter menjadi 5.625 kiloliter. Demikian juga pada gasoil berupa biosolar, Dexlite, Pertamina Dex diproyeksikan terjadi penurunan konsumsi sebesar 8% selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal 3.000 lebih diproyeksikan turun menjadi 2.900 lebih. Menurut Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, adanya penurunan konsumsi gasoil karena dalam bulan Ramadan seminggu menjelang Idul Fitri akan ada larangan truk dan angkutan barang besar untuk beroperasi. Dikatakan jika konsumsi gasolin dan gasoil mengalami peningkatan dari prediksi tim Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri BBM dipastikan aman.
BBM gasolin seperti Pertalite, Pertamax, dan FX Turbo diproyeksikan mengalami peningkatan konsumsi sebesar 13% lebih selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal hampir 5.000 kiloliter menjadi 5.625 kiloliter. Demikian juga pada gas oil berupa biosolar, Dexlite, Pertamina Dex diproyeksikan terjadi penurunan konsumsi sebesar 8% selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal 3.000 lebih diproyeksikan turun menjadi 2.900 lebih. Menurut Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Susanto August Satria, adanya penurunan konsumsi gas oil karena dalam bulan Ramadan seminggu menjelang Idul Fitri akan ada larangan truk dan angkutan barang besar untuk beroperasi. Dikatakan jika konsumsi gasolin dan gas oil mengalami peningkatan dari prediksi, tim Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri dapat mengatasinya. Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebutuhan energi untuk BBM dan LPG dipastikan aman. Dapat saya sampaikan bahwa untuk pasokan baik itu BBM maupun LPG ini dalam keadaan yang aman, tersedia, dan juga jalur distribusi sampai dengan saat ini tidak ada gangguan, baik itu gangguan dari mungkin kondisi lalu lintas dan juga dari sisi bencana gitu ya. Jadi sampai saat ini tidak ada gangguan. Berarti mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga ya kondisi lalu lintas kita, lalu juga kondisi dari alam di wilayah Sumatera Utara. Demikian juga dengan Ya pemirsa, pasokan bahan bakar minyak dan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara selama bulan Ramadan dipastikan aman dan terkendali. Masyarakat diminta tidak panik karena ketersediaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut keterangan Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri Satgas Rafi, Pertamina pasokan BBM dipastikan aman. BBM gasolin seperti Pertalite, Pertamax, dan FX Turbo diproyeksikan mengalami peningkatan konsumsi sebesar 13% lebih selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal hampir 5.000 kiloliter menjadi 5.625 kiloliter. Demikian juga pada gas oil berupa biosolar, Dexlite, Pertamina Dex diproyeksikan terjadi penurunan konsumsi sebesar 8% selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal 3.000 lebih diproyeksikan turun menjadi 2.900 lebih. Menurut Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Susanto August Satria, adanya penurunan konsumsi gas oil karena dalam bulan Ramadan seminggu menjelang Idul Fitri akan ada larangan truk dan angkutan barang besar untuk beroperasi. Dikatakan jika konsumsi gasolin dan gas oil mengalami peningkatan dari prediksi, tim Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri dapat mengatasinya. Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebutuhan energi untuk BBM dan LPG dipastikan aman. Dapat saya sampaikan bahwa untuk pasokan baik itu BBM maupun LPG ini dalam keadaan yang aman, tersedia, dan juga jalur distribusi sampai dengan saat ini tidak ada gangguan, baik itu gangguan dari mungkin kondisi lalu lintas dan juga dari sisi bencana gitu ya. Jadi sampai saat ini tidak ada gangguan. Berarti mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga ya kondisi lalu lintas kita, lalu juga kondisi dari alam di wilayah Sumatera Utara. Demikian juga dengan gas LPG 3 kg PSO diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 7% lebih dari rata-rata harian 1.655 menjadi 1.779 MT. Untuk mengatasi adanya peningkatan pembelian gas LPG tersebut, pihak agen telah berkoordinasi dengan pangkalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg aman untuk kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini, jadi si pengecer itu kita absorb sebagai subpangkalan. Jadi untuk di wilayah Sumatera bagian utara maupun di wilayah Sumatera Utara itu tidak ada permasalahan untuk pengecer. Jadi pengecer sudah pengecer akan mengambil ke pangkalan gitu ya. Nanti tetap kita akan data sebagai subpangkalan. Jadi tidak ada masalah untuk sama itu. masyarakat sendiri
Untuk masyarakat sendiri ya mereka yang penting itu pasokannya ada, bisa dibeli, ada barang aman gitu. Dan sampai saat ini saya rasa tidak ada laporan bahwa terjadi kesulitan untuk masyarakat membeli LPG di wilayah Sumatera Utara ini. Setiap hari besar keagamaan, tentunya harapan masyarakat ketersediaan pasokan energi berupa bahan bakar minyak dan gas LPG tidak terkendala karena merupakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan setiap harinya. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara mewarnai penggerebekan barak narkoba yang berada di pinggiran rel desa Sukajadi, Sugal, Deli Serdang baru-baru ini. Polisi membakar barak yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba. Unit Reskrim Polsek Sunggal kembali melakukan penggerebekan dan pemusnahan barak narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, polisi sempat mengeluarkan tembakan ke udara. Mengetahui petugas kepolisian tiba di lokasi, para pengguna narkoba lari meninggalkan lokasi hingga terlibat aksi kejar-kejaran. Sejumlah barang bukti narkoba dan kendaraan pelaku turut diamankan. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapati sejumlah barang bukti sabu-sabu yang sudah diklip plastik, alat hisap sabu, serta beberapa mesin judi tembak ikan. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan, gerebek kampung narkoba ini akan dirutinkan selama bulan Ramadan untuk memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ada beberapa paket sabu-sabu mungkin berikut dengan alat-alat yang digunakan. Kemudian ada beberapa kaitan, kalau nggak salah ada sepeda motor yang kita amankan di TKP, dan ada juga satu orang yang kita amankan juga sebagai pengguna narkoba pada saat kita melakukan kegiatan penggerebekan di wilayah desa Sukajadi. Dalam meningkatkan ibadah dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, umat muslim berlomba-lomba mencari pahala dengan melakukan kegiatan ibadah, yakni dengan membaca Al-Quran. Ada banyak amalan sunnah di bulan Ramadan yang dapat dilakukan, salah satunya membaca Al-Quran. Bagi umat Islam yang sudah lancar maupun sedang dalam tahap belajar, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan ibu-ibu pengajian tahsin Al-Quran di Jalan Gaperta, Kota Medan. Para ibu-ibu pengajian tahsin Al-Quran ini di bulan Ramadan tetap belajar membaca Al-Quran dengan tajwid dan bacaan yang benar. Membaca Al-Quran bertujuan meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Selama ini, banyak umat Islam yang hanya fokus pada membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya. Padahal, membaca Al-Quran yang sesungguhnya adalah memahami dan mengamalkan isinya. Salah seorang pengajar Al-Quran, Umiyati, mengatakan, umat Islam yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan maupun hari lain akan mendapatkan pahala berlipat ganda, seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan Umiyati, pada bulan Ramadan ini banyak umat muslim yang berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran serta menghatamkannya. Umi berharap agar manfaatkan momentum Ramadan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran dengan tartil, yakni membaca Al-Quran secara perlahan, fasih dan sesuai kaidah tajwid, juga merasakan arti dan maksud dari ayat yang dibaca, sehingga berkesan di hati, menjadikan Ramadan dengan mensucikan hati dan meluruskan niat, agar ibadah yang dijalankan benar-benar membawa keberkahan. Maksud dan tujuannya diadakan pengajian ini adalah untuk mendekatkan diri lagi kepada Al-Quran, menggunakan waktu-waktu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan, karena sejatinya dengan mempelajari Al-Quran akan menimbulkan sakinah di antara kami, dan insya Allah akan bisa melembutkan hati-hati ibu-ibu semuanya. Harapannya yaitu bisa meningkatkan ketakwaan, memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, serta mempererat ukhuwah di antara kami semua.
Bulan Ramadan merupakan berkah tersendiri bagi pedagang takjil karena banyaknya permintaan dari masyarakat. Seperti di Jalan Kapten Mukhtar Basri Medan yang menjual aneka makanan dan minuman berbuka puasa. Takjil adalah istilah umum untuk kudapan yang dimakan pada saat berbuka puasa. Pada umumnya, takjil bisa ditemui di sepanjang jalan raya. Namun, di Jalan Kapten Mukhtar Basri Kota Medan dapat dijumpai pada salah satu tempat menjual aneka makanan dan minuman berbuka puasa, mulai dari jajanan tradisional hingga penganan kekinian. Selain aneka kue, warga juga bisa membeli lauk pauk seperti kepala ikan kakap dan aneka gulai lainnya. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi untuk kue tradisional, mulai dari Rp2.500. Salah seorang warga Sabrina mengatakan, tahun ini jumlah pedagang takjil lebih banyak dan aneka kue dan gulai yang ditawarkan juga bervariasi. Adanya lokasi penjual takjil di bulan Ramadan yang lokasinya berdekatan dengan kampus, membuat mahasiswa lebih mudah untuk membeli aneka menu berbuka puasa. Dikatakan, lokasi penjualan takjil yang ada di Jalan Kapten Mukhtar Basri Kota Medan ini menjadi tempat ngabuburit bagi warga menunggu jam berbuka puasa. Sebelumnya udah pernah, tapi di tahun ini sangat meriah. Aku lihat banyak kali makanan-makanan yang bisa untuk buka puasa, bisa untuk sahur juga. Jadi tunggu lagi datang ke sini ya. Untuk harganya masih terjangkau di kalangan mahasiswa terutama, dan untuk ibu-ibu pasti terbantu kali kalau belanja di sini. Banyaknya warga yang berkunjung ke lokasi ini membuat aneka takjil yang dijual pedagang setiap harinya habis terjual, dan hal ini tentunya dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di bulan Ramadan. Menu berbuka puasa saat bulan suci Ramadan yang selalu diburu warga di Mandalika Natal rasanya manis dan kenyal, yaitu onde-onde atau klepon, sejenis jajanan pasar yang ramai dijumpai ketika bulan suci Ramadan. Di dapur sederhana inilah perajin kue khas Mandailing setiap harinya mengolah beragam menu berbuka puasa seperti pembuatan jajanan takjil berupa onde-onde atau biasa disebut klepon. Sejenis penganan pasar yang ramai dijumpai saat bulan Ramadan, penganan dengan rasa manis dan kenyal ini menjadi pilihan utama warga di Mandailing Natal untuk berbuka puasa. Taburan kelapa parut menjadi ciri khas penganan rasa manis yang ketika dicicipi terasa melekat di lidah. Proses pembuatan kue ini tidak tergolong rumit menurut Yuli Anissa. Beras ketan yang menjadi bahan utama pada pembuatan kue ini dicampur dengan gula merah yang diolah sedemikian rupa menyerupai bulatan-bulatan kecil dan diwarnai dengan air perasan daun pandan. Selanjutnya direbus hingga kenyal, lalu ditambah kelapa parut yang menjadi ciri khas penganan ini. Untuk mencicipi makanan ini, penikmat onde-onde tidak perlu repot untuk mencarinya karena makanan satu ini gampang ditemukan saat Ramadan tiba. Ini namanya klepon, di sini biasanya disebut onde-onde, Bang. Itu di bulan puasa gimana? Biasanya onde-onde ini lebih banyak dijual pada hari bulan puasa daripada hari-hari biasanya. Nah, itu biasanya untuk apa tuh? Biasanya ini untuk bukaan bulan puasa. Ini terus direbus ke air panas sekitar 10 sampai 15 menit. Harga penganan juga tergolong murah, yakni Rp500 per biji. Bagi pemburu takjil dengan mudah bisa menemukan jajanan ini di lapak para pedagang takjil, baik di pinggir jalan maupun di pasar-pasar takjil. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 6 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Napa Ramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 5 Maret 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Barat. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan berpotensi terjadi di Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, dan Nias Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan
hingga lebat hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Barat. Untuk suhu udara diperkirakan 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 hingga 99%. Angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 4 Maret di wilayah Sumatera Utara terdapat satu titik panas yaitu di Dairi. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Syalfani pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.